بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiki nabiha pada jilid yang kedua. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-15 pada bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kita masuk pada latihan yang ketiga, ya. Nah, perhatikan di sini adkhil la an-nahiyata, masukkanlah la nahiyah atau la larangan ala af'alil atiyati pada kata kerja berikut wadbit awakhiriha dan beri baris di akhirnya, ya. Dan beri baris di akhirnya. Kita masukkan la nahiyah atau la larangan pada kata kerja berikut ini dan kita beri baris di akhirnya. Nah, kata la larangan ini maka membuat kata setelahnya menjadi majzum atau menjadi sukun, ya. Nah, perhatikan di sini kata pertama tadkhulu. Tadkhulu artinya apa? Kamu masuk. Nah, sekarang kita masukkan la nahiyah, la tadkhul. Kamu jangan masuk, ya. Nahiyah itu artinya larangan, ya. Jangan. La tadkhul. Kamu jangan masuk. Nah, baris daripada dhamma ini menjadi sukun karena dimasuki oleh la nahiyah. La tadkhul. Jangan kamu masuk. Yang kedua, tasma'u. Kamu mendengar, ya. La tasma'. Jangan kamu dengar, ya. La tasma'. Jangan kamu dengar. Tanzilu. Kamu turun, ya. La tanzil. Jangan kamu turun. La tanzil. Jangan kamu turun. Kemudian taktulu, kamu membunuh. La taktul, jangan kamu bunuh. La taktul, jangan kamu bunuh. Hurufnya sukun di akhir, ya, karena dimasuki oleh la nahiyah. Ta'khudhu, kamu mengambil. La ta'khudh, jangan kamu ambil, ya. La ta'khudh, jangan kamu ambil. Taqta'u, memotong, ya. La taqta', jangan kamu potong. La taqta', jangan kamu potong, ya. Tarkabu, mengendarai. La tarkab, jangan mengendarai. La tarkab, jangan mengendarai. Tarfa'u, mengangkat. La tarfa', jangan angkat. La tarfa', jangan kamu angkat. Nah, ini ketika dimasuki huruf la nahiyah, la larangan, maka kata setelahnya berbaris sukun. Bisa dipahami, ya? Kemudian berikutnya, latihan yang keempat, ta'ammal mayali. Renungkan berikut ini. Perhatikan berikut ini. Ya Ahmadu la tadhhab. Ya Ahmadu la tadhhab. Kenapa di sini sukun? Karena ada la larangan. Ya Ahmad, wahai Ahmad, la tadhhab, jangan pergi, ya. Kalau fiilnya bentuk satu, ya, ini tadhhabu bentuk satu, kamu, ya, satu orang, maka dia disukunkan tadhhab. Nah, sekarang di sini perhatikan bentuk banyak, ya ikhwanu, wahai saudara-saudaraku, ya, wahai saudara-saudara, la tadhhabu, ya. Awalnya adalah tadhhabuna. Akan tetapi ada la nahiyah, maka dia di majzum atau disukun. Sukunnya dengan apa? Nunnya hilang. Tadhhabu. Karena ada la larangan. Wahai saudara-saudara, la tadhhabu, jangan kalian pergi. Bisa dipahami, ya? Kalau satu orang sukun, la tadhhab. Kalau banyak, la tadhhabu. Asal katanya adalah tadhhabu, ya, karena dimasuki oleh la menjadi la tadhhab. Asalnya ini adalah tadhhabuna, karena dia dimasuki oleh la nahiyah, la larangan, menjadi la tadhhabu. Bisa dipahami, ya? Kemudian berikutnya, ya Maryamu, wahai Maryam, la tadhhabi. Wahai Maryam, jangan
kamu pergi. Asal katanya kalau untuk perempuan anti tadhhabina. Tapi karena ada la nahiyah menjadi nunnya hilang ya. La tadhhabi. Wahai Maryam, jangan kamu pergi. Berikutnya ya akhwatu, wahai saudari-saudari. Ini perempuan ya. Ikhwanu laki-laki, akhwatu perempuan. La tadhhabna, jangan kalian pergi. Kenapa? Bentuk perempuan ini tidak berubah karena dia ini mabni, karena ada nun inas ya. Nun perempuan. Nah, dia tidak pernah berubah ya. Walaupun kata sebelumnya itu dimasuki oleh la nahi atau tidak, dia tetap seperti ini. La tadhhabna ya, tidak ada perubahan karena dia mabni. Karena ada nun inas ya, nun perempuan di akhirnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu perbedaannya ketika dimasuki oleh la nahiyah. Bisa dipahami ya di latihan yang keempat ini ya. Kita masuk pada latihan yang kelima. Akmilil jumala al-atiyata, lengkapilah kalimat berikut biwad'i fi'li mudhari'il munasibin masbukin bi la nahiyah. Jadi, lengkapilah kalimat berikut biwad'i fi'lil mudhari'i dengan meletakkan fi'il mudhari al-munasibi yang cocok, masbukin ya, yang didahului bi la nahiyah, didahului oleh la nahiyah fil amakinil khaliyah, di tempat-tempat yang kosong. Nah, perhatikan nomor 1. Ya Zainabu, wahai Zainab ya. Ya Zainabu, la ini nafidha jendela, berarti yang cocok apa? Membuka ya. Ini Zainab perempuan. Ya Zainabu la taftahi an-nafidhata. Wahai Zainab, kamu jangan buka jendela ya. Nomor 2, ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Berarti ini bentuk banyak ya. Bentuk banyak. Di sini ada la, jangan. Asyaiton, yang cocok apa? Menyembah ya. Ya ayuhan nasu la ta'budu ya. Asal katanya ta'buduna karena an-nas bentuk jamak. Karena ada la nahiyah maka nunnya hilang ya. Ya, majzum bihasfin nun. Ya, majzum disukun dengan hilangnya huruf nun. La ta'budu asyaiton. Asyaitona. Jangan menyembah syaitan. Bisa dipahami ya? Nomor 3, ya akhwati. Ya akhwati, wahai saudari-saudariku. La, jangan ya, ghurfati, kamarku, bil miknasati, dengan sapu al-qadima, yang lama ya. Sapu yang lusuh atau yang sudah usang ya, yang lama. Berarti yang cocok kata kerjanya adalah menyapu ya. Ya akhwati la taknusna ya. Ya akhwati la taknusna. Kenapa taknusna? Tidak ada perubahan karena dia bentuk perempuan, ada nun inas ya. Dia tidak berubah, dia mabni ya. La taknusna ghurfati bil miknasatil qadimati. Wahai saudari-saudariku, jangan kamu menyapu kamarku dengan sapu yang lama, yang usang ya. Nomor 4, ya waladu. Ya waladu la ya waladu la titik-titik di sini ya. Nukta-nukta fil fasli, di kelas. Wahai anak, misalkan jangan tertawa di kelas ya. Ya waladu la tadhak. La tadhak disukunkan ya karena satu orang. La tadhak fil fasli. Jangan tertawa di kelas. Ya waladu la tadhak fil fasli. Wahai anak, jangan tertawa di kelas.
Nomor 5, ya binti, wahai anakku, ini perempuan ya, binti. La, ini ma'an baridan, air dingin ya. Wahai anakku, la, jangan, tashrobi. Asal katanya tashrobina, karena dimasuki oleh la nahiyah, maka nunnya hilang ya, hasfun nun. Nunnya dihapus. La tashrobi ma'an baridan. Wahai anakku, jangan minum air dingin ya. Nomor 6, ya abnai. Wahai anak-anakku, ya abnai, la, jangan ya, minal fasli, dari kelas, fi asna'id darsi, di pertengahan pelajaran. Berarti tidak boleh keluar dari kelas ya. Ya abnai la takhruju. Wahai anak-anakku, jangan keluar ya. La takhruju. Asalnya takhrujuna, karena abnai bentuk jamak, bentuk banyak ya. Karena ada la nahya, nunnya hilang. La takhruju. Ya abnai la takhruju, jangan keluar, minal fasli, dari kelas, fi asna'id darsi, di pertengahan pelajaran. Nomor 7, la, jangan, minal hafilati, dari bis, fi hadhil mahattati ya ukhti, di stasiun ini wahai saudariku. Berarti jangan turun ya. La tanzili ya. Kenapa tanzili? Karena di sini ukhti, perempuan ya. Tanzilina karena adalah la tanzili ya. La tanzili, jangan turun, minal hafilati, dari bis, fi hadhil mahattati, di stasiun ini, di halte ini ya, mahattah halte, ya ukhti, wahai saudariku. Nomor 8, ya binti, ini perempuan ya. Ya binti, la, jangan, allahma, daging, bihaza sikina ya, bihaza sikini, dengan pisau ini. Ya banati, la taqta'i ya. Ya banati, wahai anakku, la taqta'i, jangan kamu potong, allahma, daging, bihadza sikini, dengan pisau ini. Jangan kamu potong daging dengan pisau ini. Berikutnya nomor 9, ya ikhwanu. Ini berarti bentuk banyak ya. Jamak dari akhun, ikhwanu. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, la tadhhabu ya. Tadhhabu, la tadhhabu, asalnya tadhhabuna, karena ini bentuk banyak ya, ikhwanu. Tapi karena ada la, maka dia nunnya hilang. La tadhhabu, jangan kalian pergi. Ya ikhwanu la tadhhabu, jangan kalian pergi, ilal mat'ami, ke kantin, ke tempat makan ya, qabla sa'atil wahidati, sebelum jam 1 ya. Sebelum jam 1. Nomor 10, la alas saburati, di atas papan tulis, ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakrin. Jangan menulis, la taktub ya, disukunkan karena dia satu orang, Aba Bakrin ya. La taktub, jangan menulis, alas saburati, di atas papan tulis, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Bisa dipahami ya penggunaan la an-nahiyah, la, larangan ya. Nah, di latihan yang ke-6 ini, ta'ammal ma yali ya, di bagian yang ke-6 ini dijelaskan antara la itu ada 2 bentuk ya. Ada namanya la nafiyah. La nafiyah adalah peniadaan ya, atau hanya dia mengabarkan saja. Sementara la nahiyah itu adalah melarang, la, larangan. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Ya, nah, perhatikan di sini, lima ta'kulu ya akhi. Kenapa kamu tidak makan, wahai saudaraku? Ini bukan larangan ya, tapi dia memberikan informasi, kenapa kamu tidak makan? Nah, beda dengan la nahiyah. Nahiyah ini adalah larangan. La ta'kul hadza ya akhi, jangan makan ini wahai saudaraku. Nah, kalau la nafiyah, dia tidak ada perubahan baris ya.
ta'kulu, dhamma di sini. Sementara kalau la nahiyah maka dia menjadi sukun, ta'kul. La ta'kul. Contoh yang kedua, ala tadhhabu ilal mal'abi? Tidakkah kamu pergi ke lapangan? Nah, ini hanya sebuah informasi, pertanyaan. Tidakkah kamu pergi ke lapangan? Tapi kalau ada larangan, la tadhhab, jangan pergi ilal mal'abi, ke lapangan. Ya. Maka di sini tadhhabu ini barisnya dhammah ya. Sementara kalau la nahiyah, ini la nahiyah di sini ya, maka setelahnya sukun ya. Bisa dipahami nih ya. Sementara la nafiyah dan la nahiyah. La nafiyah itu adalah dia hanya sebagai informasi. Kalau dia memang dia tidak melakukan itu. Tapi kalau la nahiyah adalah larangan ya, larangan, dan fungsinya juga berbeda. La nahiyah kata setelahnya sukun, la nafiyah tidak berpengaruh ya, tidak ada perubahan. Bisa dipahami ya? Untuk la nafiyah dan la nahiyah. Kita masuk pada bagian yang ke-7. Ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini, huwa yaktubu ya. Huwa yaktubu. Kalau anta taktubu. Kemudian ana aktubu, ini perubahan fiil mudhari ya. Kemudian huwa artinya? Huwa dia, yaktubu dia menulis. Anta taktubu, kamu menulis. Ana aktubu, saya menulis. Contoh yang kedua, perhatikan huwa ya'kulu, dia sedang makan. Anta ta'kulu, kamu sedang makan. Ana akulu ya. Perhatikan di sini antara pertemuan dua hamzah ya. Pertemuan dua hamzah. Ini tidak dibaca ana akulu ya, tapi ini adalah memberatkan, maka pertemuan dua hamzah ini dihapus yang pertama kemudian dijadikan mat ya. Perhatikan dalam kurung ini ya. Jadi a ya, panjang dua harokat. Ini dinamakan dengan badal ya, mad badal, diganti ya. Yang pertama dihilangkan diganti dengan harokat panjang dua harokat. Namanya mad badal ya. Jadi akulu. Tulisannya akulu menjadi akulu ya. Hamzah pertama dihilangkan. Contoh yang kedua, huwa ya'khudhu ya. Dia sedang mengambil. Anta ta'khudhu, kamu sedang mengambil. Ana menjadi akhudhu ya. Bukan akhudhu. Nah, ini dihilangkan hamzah yang kedua, kemudian dijadikan harokat panjang. Disebut dengan badal ya. Diganti hamzah kedua menjadi harokat dua, mat ya. Dua harokat. Panjang dua harokat. Nah, ini berlaku biasanya kepada kata kerja yang dimulai dengan hamzah. Misalkan akhadha amara ya'muru ya. Huwa ya'muru, anta ta'muru, ana amuru ya. Hamzah yang pertama dihilangkan. Bisa dipahami ya, untuk penggunaan pertemuan antara dua hamzah, maka hamzah yang pertama dihapus diganti dengan harokat panjang dua harokat ya. Dua panjang dua harokat, bisa dipahami nih ya untuk bagian yang ke-7 ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ke-8 ya. Penggunaan ya ta'ammal al-jumala al-atiyah ya. Perhatikan kalimat berikut. Nah, ini penggunaan kata kada. Kada ini adalah dalam bentuk fiil madi ya, mengikuti kata sebelumnya. Nah, perhatikan di sini kita contohkan. Fataha Zakaria al-baba. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Zakaria membuka pintu, wa kada, dan dia hampir keluar ya. Nah, wa kada, dan dia hampir keluar. Siapa yang hampir keluar? Zakaria ya. Kenapa bukan yakadu? Karena ya, sebelumnya ini menggunakan fiil madi. Bisa dipahami ya. Yang kedua, qala Utsmanu lil mudiri. Utsman berkata kepada bapak kepala sekolah, rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Rafa'a Yusufu yadahu. Yusuf mengangkat tangannya, wa kada, dan dia hampir memukulku, yadribuni. Ya, wa kada ya.
yadribuni. Dia fi'il madi ya, mengikuti sebelumnya, fi'il madi. Inqalabat sayyaratu Hamidin ya. Mobil Hamid terbalik, inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Mobil Hamid terbalik dan dia hampir. Siapa yang hampir mati? Hamid ya. Wa kada yamutu, dan dia hampir mati. Nah, biasanya setelah kata kada maka diikuti oleh fi'il mudhari ya. Diikuti oleh fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Kemudian nomor 4, darabat darabatil mudiratu su'ada. Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Ibu kepala sekolah memukul Su'ad, fakadat, dan dia hampir ya menangis ya, tabki, dan dia hampir menangis. Siapa yang hampir? Su'ad ya. Su'ad ini adalah nama perempuan ya. Darabatifli nazarati ya. Anakku memukul kacamataku, bil asa, dengan tongkat, wa kada yuksiruha, dan dia hampir memecahkannya. Siapa yang hampir? Ini tifl ya, dan dia hampir memecahkannya. Nah, ini contoh yang bagian A dalam bentuk fi'il madi, kata kada. Nah, sekarang bagian B ya, dalam bentuk fi'il mudhari, kata kerja sedang berlangsung. As-sa'atul ana, al-ana berarti yang sedang berlangsung ya. As-sa'atul ana al-wahidatu, sekarang jam 1. Yakadul mudiru yakhruju, kepala sekolah hampir keluar. Yakadu. Kenapa pakai fi'il mudhari? Ini pakai al-ana ya. Al-ana berarti yang menunjukkan waktu sekarang sedang berlangsung ya. Yakadul imamu yarka'u, imam hampir ruku ya. Imam hampir ruku. Yakadul jarasu yarinnu, bel hampir berbunyi ya, berdering ya. Lima darabta hadzal walada ya Aliyu, kenapa kamu memukul anak ini wahai Ali? Huwa yakadu yabki, dia hampir menangis. Dia hampir menangis. Ini penggunaan kata yakadu ya dalam bentuk fi'il mudhari. Bisa dipahami ya? Kita masuk pada latihan yang ke-9. Ta'amal mayal. Perhatikan berikut ini. Ana la ashrabul qahwata. Ana la ashrabul qahwata. Saya tidak minum kopi. Ya. Perhatikan yang berikutnya. Ana ma ashrabul qahwata al-ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Jadi penggunaan ma ya, biasanya itu masuk pada fi'il madi ya. Akan tetapi di sini masuk pada fi'il mudhari. Ini menunjukkanlah pekerjaan ini dia sudah lakukan secara berulang atau secara terus-menerus. Sementara kalau yang pertama ini tidak. Ana la ashrabul qahwata. Memang dia tidak suka minum kopi ya. Bukan kali itu saja tapi seterusnya dia memang nggak suka minum kopi. Akan tetapi kalau dia menjawab seperti ini, ana ma ashrabul qahwata al-ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Jadi maksudnya sekarang saja dia tidak minum kopi, sebelumnya dia sudah sering minum kopi. Ya, bisa dipahami ya maksudnya penggunaan ma di sini ya. Contoh yang kedua, perhatikan. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Kami tidak main bola. Maksudnya memang dia tidak suka main bola, tidak pernah main bola. Tapi kalau dia menjawab seperti ini, nahnu ma nal'abul kuratal qadami la'ana. Kami ya tidak main bola sekarang. Jadi sekarang saja dia tidak main, tapi sebelumnya dia sudah sering main atau nanti dia juga akan main ya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, huwa la yaqra'us suhufa. Dia tidak baca koran. Memang dia tidak suka baca koran. Sebelumnya nggak pernah baca koran. Nggak suka baca koran.
Akan tetapi kalau dia mengucapkan huwa ma yaqra'us sahifatal ana, dia tidak membaca koran sekarang, maksudnya dia sekarang saja tidak baca koran, ya, tapi sebelumnya dia baca atau ke depannya juga dia akan baca koran, ya. Jadi perhatikan di sini ada catatan ma tukhallisul mudhari'a lil hal. Jadi ma ini adalah untuk menegatifkan fi'il mudhari yang sedang berlangsung saja, yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi. Bisa dipahami ya? Kita masuk pada latihan yang ke-10. Perhatikan latihan yang ke-10, ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini, hamidun tawilun, ya. Hamid tinggi. Nah, ini fiil ta'ajjubiyah, ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah itu adalah takjub, ya. Jadi perlu kita bedakan antara isim tafdil dengan fiil ta'ajjubiyah. Isim tafdil dia ya tidak didahului oleh ma. Misalkan kita kasih contoh haza kitabun akbaru min hadza. Buku ini lebih besar daripada buku ini misalkan ya, akbaru. Sementara kalau uh, fi'il ta'jibiyah dia barisnya fathah, akbaro ya. Nah, coba kita contohkan di sini ya. Ma atwala hamidan. Betapa tingginya Hamid ya, ini ta'jibiyah. Nah, atwala ini dia sebagai fi'il. Nah, sebagai Hamid ini dia sebagai maf'ul bihi ya, sebagai maf'ul bihi. Ma atwala hamidan. Betapa tingginya Hamid. Jadi bukan diartikan tidak di sini ya, tapi dia sebagai uh, takjub ya. Ma ta'jubiyah ya. Sebagai ma merasa takjub ya. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, hadhis sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Nah, sekarang kita rubah dalam bentuk ta'ajjub. Ma ajmala hadhis sayyarata. Ya. Ma ajmala hadhis sayyarata. Betapa bagusnya mobil ini. Ya. Ma ajmala hadhis sayyarata. Kemudian huwa tawilun. Dia tinggi. Ya. Huwa tawilun. Ma atwalahu. Ya. Hu-nya dibentuk dhamir. Ya. Ma atwalahu. Betapa tingginya. Ya. Hiya saghiratun, dia kecil. Ma asgharaha, betapa kecilnya ya. Ma asgharaha, betapa kecilnya dia. Nah, ini ta'ajjub ya. Nah, ini sebagai fiil ya. Sebagai fiil. Beda dengan isim tafdil. Dia sebagai isim, sementara ini sebagai fiil dan kata setelahnya sebagai maf'ul bihi ya. Sebagai maf'ul bihi. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di sini di latihan yang ke-11 ya. Uktubil jumalal atiyata musta'milan bifi'il ta'ajjub ya. Tulislah kalimat berikut dengan menggunakan fi'il ta'ajjub ya. Unzur ila haula'i tullabil jududi. Lihatlah kepada mereka para siswa baru. Hum katsirun. Mereka banyak. Nah, sekarang kita rubah dari hum katsirun menjadi fi'il ta'ajjub. Menjadi aksarohum ya. Aksarohum. Unzur ila haula'i tullabil judud. Lihatlah kepada mereka para siswa baru. Ma aksarohum. Betapa banyaknya mereka ya. Ma aksarohum. Ma aksarohum. Bisa dipahami ya? Ma aksarohum. Nomor 2, perhatikan di sini unzur ila hadhihi sayyarati. Lihatlah kepada mobil ini. Hiya jamilatun, dia bagus. Nah, sekarang kita rubah menjadi ta'ajjub. Unzur ila hadhihi sayyarati. Lihatlah kepada mobil ini. Ma ajmalaha, betapa indahnya ya. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. Bisa dipahami ya? Kemudian nomor 3, huwa fakirun, dia fakir. Nah, kita rubah dalam bentuk ta'ajub ya. Ma afqarahu ya, betapa fakirnya dia ya. Ma afqarahu, ta'ajub ya. Ara'aita dzalikal baita, apakah kamu melihat rumah itu? Ara'aita dzakal baita,
Apakah kamu melihat rumah itu? Huwa sagirun, dia kecil. Nah, sekarang kita rubah dalam bentuk ta'ajjub. Ara'aita dzakal baita? Apakah kamu lihat rumah itu? Ma asgharuhu, betapa kecilnya, ya. Betapa kecilnya. Nah, ini namanya ta'ajjub, ya. Ta'ajjubiyah, fi'il ta'ajjubiyah. Bukan isim tafdil. Bisa dibedakan, ya. Isim tafdil dengan fi'il ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah itu dengan pola af'ala. Ya, polanya af'ala. Nah, sekarang kita masuk pada al-kalimat al-jadidah, ya. Kosakata baru. Maq'adun, ya, duduk, maqa'id jamaknya. Tempat duduk, ya. Maq'adun. Atau bisa juga diartikan kursi, ya. Ya abati, ya, sama dengan ya abi, ya, wahai ayahku. Fi asna'i, di pertengahan, ya. Kadzaba yakdzibu, berbohong. Inqalaba yanqalibu, terbalik. Baka yabki, menangis. Ya, ini, ya, pembahasan kita di uh, pelajaran yang ke-15. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Kita nanti lanjut pada pelajaran yang ke-16. Apabila video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.